Siang guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta ini. Ketemu lagi nih tentu dengan saya. Saya akan kasih tahu kepada Anda para pemula ini tukang kulkas. Kalau Anda mengalami servis kulkas ini ada kebocoran di evap. Saya tidak ngambil video di flashing karena begitu kena congkel langsung dicabut. Oke, saya hanya flashing ringan ini. Saya akan kasih tahu semua supaya Anda para pemula ini tidak nyasar ini jalannya. Oke guys. Jadi kalau Anda mau menambal, di evap, Anda potong di sap supaya angin dari evap ini keluar. Oke. Jadi dipotong di evap. Isep yang jalur evap yang masuk kompresor. Kalau ditekan ini keluar, artinya ini flashing sederhana ini. Oke. Saya sudah tambal masalahnya. Oke guys, saya sudah tambal dan sudah dirambang. Jadi ngerambangnya ditekan di potongan yang dari saya nyemotong di belakang hanya satu, yaitu di pipa isap. Jadi menghisap, kemudian saya tekan yang dari evap pipa balik, kemudian ini disiram dengan air, memastikan ini bocor atau masih belum rapat ini, atau sudah rapat, kira-kira seperti itu. Oke, saya lagi flashing ringan. Jadi langkah ini hanya pertama saja Anda potong si isep ini. Oke, saya lagi flashing ringan dari evap ini. Saya belum utik-utik apapun, artinya pres masih utuh, filter utuh, dan saya hanya potong isap dari evap yang masuk ke kompresor ini. Artinya dari pres ini masuk ke filter kapiler, kemudian lari ke evap, turun di isap ini. Jadi flashing seperti ini. Ini langkah-langkahnya. Jadi tidak terlalu runyam kalau Anda ini mengerjakan seperti ini. Kalau langkah-langkah satu persatu ini. Anda hanya potong isap. Langkah kedua nih saya cabut ini. Ini Anda saksikan langkah kedua ini. Saya akan menggunakan filter aslinya ini. Sudah saya potong ini filter aslinya ini untuk vakum, dan saya akan las ini vakum. Kalau Anda menyaksikan cara ngelas saya ini, jadi yang kemarin saya unggah ini cara ngelas. Nah, yang Anda saksikan kalau ngelas seperti ini berarti agak turun. Jadi kalau las-lasan ini cair, ini tidak masuk ke dalam, logikanya seperti itu. Tapi saya akan uji ini.
Kira-kira seperti itu guys. Kalau sudah seperti ini, Anda pasti lakukan tes bahwa ini bocor atau sumbat. Jadi saya ngasih arahan ini, setelah Anda las ini langsung colok. Anda pastikan ini bolong misalkan. Kalau rapat berarti ini las-lasan ini nggak bener ini. Akan coba ini. Berarti ini bolong. Kemudian kalau ini bocor ini ketahuan sebenarnya nih. Ditutup dari sini kemudian ini akan muncrat. Misalkan seperti itu. Ini sederhana sebenarnya nih. Panas. Kira-kira seperti itu. Langkah yang akan saya lanjutin lagi nih, sambung pipa isap. Oke, sudah. Saya akan sambung pipa isap. Ini yang dimaksud salah. Pipa lari ke sono Anda ngelas seperti ini misalkan ini. Kalau enggak yang biasa ini akan turun ini cairan las-lasan kemudian nutup. Ini kan kira-kira seperti itu. Jadi kalau titik las-lasan ini sudah nyambung, Anda bakalan bingung ini kalau cairan lasan ini turun kemudian nutup di lubang si pipa. Oke, saya akan flash dulu. Ini jelas benar kata saya guys. Jadi mana ada kerjaan yang gampang duitnya besar, ini kan nggak ada rumusnya, kira-kira seperti itu. Jadi Anda saksikan ini kira-kira seperti itu. Enak saja kerjaan gampang duitnya gajinya gede, mana ada. Oke guys, jadi kira-kira nyambungnya seperti ini. Ia pun meleset ini leleh ke depan. Ini karena lurus. Ini toleransi di dalam ini misalkan 2 cm ini. Jadi belum sampai ke lubang pipa. Ini khusus para pemula karena ini banyak yang memakan pil pahit ini gara-gara sambungan ini guys. Tentu ini tidak seunggah tentang pengisian freon karena sudah ribuan konten saya ini tentang pengisian freon sampai saya bosen ini ngisi freon. Misalkan Anda uji nih, sudah saya sambung ini, vakum ditutup. Kalau memang ini bolong, ini ketahuan, ini keluar, saya coba seperti ini nih. Panas. Oke, jadi ini bolong. Oke, jadi kira-kira seperti itu.
Ini sudah mulai potong isap. Ini las-lasan di pipa isap. Ngelacaknya kalau las-lasan ini bocor, ini sederhana lagi. Oke. Jadi kalau saya tutup di isap sebelah, ternyata ini vakum tidak mau habis. Ini dengan korek ini ada yang menghisap. Atau vakum ini tidak mau habis, ini sudah pasti ini bermasalah di pipa isap. Artinya nih vakum tidak mau habis sama dengan ada isap ini dari lubang lain. Saya akan coba ini untuk Anda. Saya akan tutup isap. Ini vakum semakin habis ini. Kemudian yang saya korek, ini harusnya nyedot si api ini diisap. Ternyata ini tidak, berdasarkan vakum ini semakin habis. Oke guys, saya akan isi. Ini tinggal berarti tinggal isi metil ini. Seperti biasa, metil ini saya akan isi 2 tutup ini. Jadi 2 tutup ini metil. Baru cabut mencolokin lagi ini. Oh, hidup ini. Saya masukin di isap kira-kira 2 tutup ini. Ini tinggal yang namanya isi freon.
metil sudah, elas pengisian sudah, saya akan colokin lagi uji kebocoran. Kalau satu itu pengisian, kalau ada kebocoran di las-lasan tadi ini ketahuan juga. Oke. Dan vakum ini tidak mau habis ini. Vakum. Jadi seperti itu langkahnya ini. Anda jangan khawatir kalau urusan freon. Tonton saja yang di bawah-bawah itu ribuan, itu tidak main-main. Jadi ini Anda jangan khawatir tentang pengisian freon. Tidak melihat video ini, lihat yang lain. Saya pastikan ini bisa, karena ini saya logikanya seperti ini.